Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pada tahun ke-12 kenabian Muhammad SAW, beberapa orang dari suku Khazraj datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka disambut oleh Nabi Muhammad SAW di bukit bernama Aqabah. Rasulullah SAW mengadakan pertemuan dengan suku Khazraj sambil menyeru mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Suku Khazraj langsung menerima dakwah Rasulullah SAW dan menyatakan diri masuk Islam. Dibuatlah perjanjian Aqabah pertama. Perjanjian itu disebut juga dengan perjanjian wanita karena dalam perjanjian tersebut ada seorang wanita yaitu Afra bin Abid ibnu Sa'labah. Selain itu, tidak ada peperangan dalam dakwah tersebut. Adapun isi perjanjian Aqabah tersebut yaitu kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina dan membunuh anak-anak kami. Kami tidak akan saling fitnah dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-13 kenabian Muhammad SAW, 73 orang Yasrib dengan ditemani oleh Mus'ab bin Umar berkunjung ke Mekah untuk menemui Nabi Muhammad SAW dan meminta beliau untuk bersedia hijrah ke Yasrib. Rasulullah SAW setuju, kemudian dibuatlah perjanjian Aqabah yang kedua. Perjanjian Aqabah kedua ini diikuti oleh 73 orang Yasrib. Rasulullah SAW pada saat itu beliau didampingi oleh pamannya bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Perjanjian Aqabah merupakan suatu persiapan Rasulullah SAW untuk negeri Madinah dalam menciptakan keadaan yang kondusif untuk menerima kedatangan beliau dan kaum muhajirin yang hijrah ke Madinah. Usai Baitul Aqabah kedua, kaum Ansor pun kembali ke Madinah. Mereka sangat antusias menunggu dan mengharap kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah. Keinginan Rasulullah SAW dan kaum muslimin bukan tanpa alasan. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu untuk melakukan hijrah. Yang pertama, menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman dan kekerasan kaum kafir Quraisy. Yang kedua, adanya kekuatan yang akan membantu dan melindungi dakwah sehingga memungkinkan Rasulullah SAW berdakwah dengan leluasa. Dan yang ketiga, menyebarkan agama Islam pada masyarakat Madinah karena dakwah Rasulullah SAW banyak ditentang kaum kafir Quraisy dan menganggapnya sebagai pendusta, sehingga beliau ingin mendakwahkan kepada masyarakat lain yang mau menerimanya. Dan yang keempat, kaum muslimin takut agamanya difitnah. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan para pengikutnya untuk berhijrah ke Madinah. Pada rombongan pertama, sementara itu Rasulullah SAW masih bertahan di Mekah dan para sahabatnya, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, untuk menghindari kecurigaan kaum kafir. Rencana hijrah Nabi Muhammad SAW tersebut didengar oleh kaum kafir. Mereka merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Karena khawatir Islam akan berkembang di Yasrib, mereka menyuruh para sahabat pemuda Quraisy untuk mengepung rumah Rasulullah SAW. Karena khawatir akan lari, Rasulullah membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut beliau dan berbaring di tempat tidur Rasulullah SAW. Rasulullah SAW akhirnya berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat. Beberapa saat kemudian para pemuda terbangun dan masuk ke rumah beliau dengan penuh nafsu untuk membunuh Rasulullah SAW. Akan tetapi mereka hanya mendapati Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur. Mereka sangat kecewa dan tidak percaya dengan segala hal yang terjadi. Semua ini terjadi hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan saya tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.